sebentar. Kemudian saya ingin menjelaskan bagian dari UAS pendahuluan saya, yaitu tentang fruit pops, tentang usaha fruit pops. Nah, di sini saya akan membacakan pendahuluan, yaitu nama usahanya fruit pops, dan latar belakang kami mengangkat usaha pop ini karena ada beberapa faktor, yaitu karena kami melihat sudah banyak cemilan buah yang dijajakan seperti sebuah, saat buah, rujak, sudah terlalu biasa. Oleh karena itu kami membuat suatu inovasi baru tentang buah-buahan. Tujuan dari usaha ini lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, mengenalkan inovasi baru dalam mengelola buah, dan juga untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas membuat aneka cemilan. Nah, pada slide kedua yaitu manfaat pembuatan proposal ini bermanfaat untuk menguji strategi dan hasil yang diharapkan wirausaha, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan pendapat pada pihak lain, meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Nah, tujuan penyusunan proposal ini yaitu proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Yang ketiga, membuat mahasiswa lebih kreatif dan inovasi tentang berwirausaha. Yang keempat, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, berguna untuk melakukan kerjasama dengan pendiri usaha lain. Nah, yang keempat itu ada bab 2. Nah, isinya Fruit Pops adalah nama yang kami buat dari singkatan Fruit Pops Scales, yang merupakan cemilan buah yang dibekukan dengan air sirup atau air gula. Kami berpikir untuk mengkreasikan kembali ide ini dengan mengganti air sirup atau air gula dengan menggunakan jelly atau coklat. Yang kedua, proses pembuatan fruit pops. Nah, bahan bakunya itu seperti yang kita lihat, yaitu ada Nutrijel strawberry, coklat batang, buah, dan jumlahnya itu masing-masing berbeda dengan satuan dan total juga yang berbeda. Di sini saya akan menunjukkan peralatan dan perlengkapannya. Peralatan itu ada banyak, seperti baskom, pisau, panci, kompor, gelas, sendok, gunting, dan perlengkapannya itu cetakan, mika, sarung tangan plastik, dan jumlahnya itu masih ada 3, cetakan itu 3, mika 120, sarung tangan 2, dan satuannya yaitu harga satuannya berbeda-beda juga, ada 38.000, dan mika itu Rp150, sarung tangan Rp1.000. Nah, totalnya itu 134.000. Dan lain-lainnya itu seperti lainnya itu kayak transportasi, isi ulang gas. Nah, masing-masing harga juga berbeda, ada 15.000 itu untuk transportasi, dan isi ulang gas ada 13.000. Baik, nah slide 8 itu saya akan menjelaskan beberapa cara membuatnya. 1, kupas buah-buahan, bersihkan buah dengan air yang mengalir. Kemudian potong buah menjadi ukuran kecil. Yang kedua, panaskan air pada 2 panci dan masukkan bubuk Nutrijel, strawberry, dan coklat. Lalu masukkan gula pasir secukupnya. Aduk sampai rata sambil menunggu sampai mendidih. Nah, yang ketiga, siapkan panci berisi sebanyak 1/4 ukuran panci. Kemudian potong kecil-kecil coklat batang dan masukkan pada mangkuk stainless kecil. Kemudian letakkan mangkuk di atas panci berisi air yang sudah dipanaskan tadi. Nah, aduk coklat dengan sendok sampai mendidih. Yang keempat yaitu siapkan cetakan lalu susun potongan-potongan buah ke dalam cetakan. Setelah itu, tuang Nutrijel cair dan lelehkan coklat ke dalam cetakan. Yang kelima, tusukkan stick ice cream pada masing-masing cetakan yang sudah berisi buah Nutrijel dan coklat. Kemudian masukkan cetakan
ke dalam freezer dan bekukan sampai memeras. Yang keenam, keluarkan cetakan dari freezer dan lepaskan fruit pops dari cetakan. Yang ketujuh, letakkan fruit pops pada mika lalu siram dengan sirup strawberry atau coklat dan taburkan meses di atasnya. Fruit pops siap dijadikan. Nah, saya akan melakukan slide ke-9 yaitu untuk anggaran modal, ya, untuk rencana anggaran modal atau pemasukan modal yang penulis yang saya keluarkan itu dalam sekali produksi ialah sebesar 420.000. Nah, total biayanya sama dengan itu bahan baku, tambah perlengkapannya lagi, tambah biaya lain-lainnya lagi, itu diakumulasikan sekitar 258.000, tambah 134.000, tambah 28.000, sama dengan 420.000 itu sudah mencakup bahan baku, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 120 produk dengan modal pengeluaran 420.000. Nah, penentuan harga jualnya, harga produksi, harga pokok produksi itu total sama dengan total biayanya, atau hasil produksi itu 420.000 dibagi 120. Nah, sama dengan kan 3.500 per pieces harganya. Nah, harga jualnya itu sama dengan harga pokok tambah laba yang diinginkan sama dengan 3.500 tambah 1.500 sama dengan 5.000. Jadi harga jualnya yaitu per pieces yaitu 5.000. Tidak mahal. Nah, untuk perhitungan laba ruginya, jadi kita berbicara tentang labanya itu sama dengan hasil produksi kali harga jual dan kurang modal sama dengan 120 kali 5.000 rupiah dan dikurang 420.000 sama dengan 600.000 dikurang lagi 420.000 sama dengan 180.000 dan dikurang laba. Nah, persentase laba sama dengan laba atau modal kali 100% sama dengan 180.000 dibagi 420.000 kali 100% sama dengan 42,8%. Persentase dari laba bersih yang didapatkan dalam satu kali produksi yaitu 55,27%. Nah, strategi pemasaran karena tempat usaha kami berada di dalam kampus, maka dari itu target pemasaran kami adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan kampus Universitas Pancabudi. Strategi pemasaran kami itu dengan mendirikan stand di halaman kampus dengan pembagian tugas anggota wirausaha sebagai penjual dan sales. Selain itu, untuk menarik perhatian pembeli, kami mendekorasi stand dan tampilan produk menjadi interesting. Selanjutnya itu analisis SWOT sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha dan kemampuan wirausaha terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Nah, kekuatan atau strength, rasa keyakinan terhadap produk yang berkualitas karena kami memilih dengan selektif bahan baku produk yang segar dan bersih. Selain itu, kepercayaan kami pada strategis yang menurut kami dapat menguntungkan usaha. Nah, yang B yaitu kelemahan. Ada weakness. Terdapat kelemahan dalam usaha ini antara lain produk tidak tahan lama, produk mudah ditiru, harga bahan baku tidak stabil, peluang atau opportunity. Produk ini belum banyak dipasarkan di masyarakat. Maka dari itu ini menjadi peluang kami untuk menarik pembeli karena keunikan dari inovasi pengolahan buah yang baru. Selain itu, belum banyak yang menjual produk dengan jenis yang sama. Peluang lain yang kami lihat adalah dengan memasuki musim panas, 9 fruit pops ini cocok untuk menyegarkan tubuh karena kesegaran buahnya. Nah, yang ke-12 itu ada ancaman atau threat. Yang pertama itu persaingan yang tidak sehat. Banyak sekali di kalangan kita ini maupun bisnis yang berbeda itu melakukan persaingan tidak sehat. Ya. Dan yang kedua itu ada bahan baku yang tidak stabil. Dan yang ketiga adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan produk sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh produk. Nah, untuk contoh produknya seperti ini kan unik ya. Contoh produknya unik, ada berbagai macam, ada buah kiwi,
stroberi ataupun mangga. Inovasi kreasikan buah yang kalian suka. Nah, yang terakhir adalah penutup. Yang penutup itu adalah bab ketiga. Kesimpulan produk prop ini terinspirasi dari beberapa artikel pengolahan buah yang kami dapatkan dari internet, dan kami juga menyesuaikan dengan tren cemilan yang tepat untuk musim panas. Berkaitan dengan itu, produk fruit pops ini, kami juga mengedepankan kesegaran dan kebersihan dalam pengolahan produk sehingga diharapkan dapat diminati banyak mahasiswa maupun dosen. Dengan harga yang menyesuaikan kantong, mahasiswa akan menjadi poin plus untuk membeli produk ini. Nah, saran kami menyadari bahwa perusahaan ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian proposal ini, semoga kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik, dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.